واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam rumah Allah ini dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keistiqomahan. Allah tetapkan hati kita di atas jalan hidayah. Karena hadirin yang Allah muliakan, tidak ada yang tahu tentang akibatul insan, tentang akhir dari kehidupan seorang manusia. Disebutkan dalam hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kemudian juga dibawakan atau dinukilkan oleh Imam An-Nawawi, salah satu dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dalam penggalan hadis itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlil jannati fayadkhuluha. Ini penggalan dari hadis ya yang disebutkan dalam Sahih Muslim, yang artinya sesungguhnya ada salah seorang di antara manusia, di antara kalian, la ya'malu bi ahmali ahlil jannah, sungguh dia betul-betul melakukan amalan penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainah illa dhira', sampai jarak antara dia dan surga itu hanya sejengkal saja. Fayasbiqu alaihi kitab, namun dia didahului oleh kitab catatan takdirnya sehingga dia masuk ke dalam neraka. Artinya di akhir kehidupannya fayamalu bi amali ahli nar, dia mengamalkan amalan penduduk neraka, su'ul khatimah. Sebaliknya ada juga di antara kalian, kata Rasul, ya betul-betul dia mengamalkan amalan penduduk neraka sampai jarak dia dan neraka itu hanya sejengkal. Namun di akhir hayatnya dia didahului oleh takdirnya, dia mengamalkan amalan surga sehingga dia masuk ke dalam surga. Maka begitu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kisah-kisah sedih, kisah-kisah yang menyeramkan, yang menakutkan tentang su'ul khatimah. Bahkan ada seorang hafiz Al-Quran, ada seorang yang ahli qiraat, bahkan di masa Umar bin Khattab dia diminta untuk menjadi pengajar Al-Quran. Namanya Abdurrahman Ibnul Muljam. Namun di akhir hayatnya dia berubah haluan. Dia mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan sahabat yang lain. Berubahlah dia menjadi seorang ekstremis, seorang khawarij, yang dikabarkan oleh Nabi tentang sifat mereka
al-khawariju kilabu ahli nar. Padahal ahli qiraat ini, pengajar Al-Quran. Subhanallah. Ada juga apa yang baru-baru ini atau di beberapa abad ini kan gitu. Setelah atau di masa Syekh bin Baz ya, ada seorang yang ahli ilmu luar biasa, namanya Al-Qasimi, bahkan diberikan gelar sebagai Ibnu Taimiyah Sighar ya. Ibnu Taimiyah Junior, luar biasa membantah alul bidah. Akan tetapi dia membaca buku ateis atau orang yang berpemahaman komunis dan ateis. Akhirnya wah betul juga ini. Hanya dia buat buku, dia bantah omongan agama itu candu katanya. Agama itu tidak betul. Akhirnya di akhir ayat dia menjadi murtad, menjadi ateis. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ada juga belakangan ini seorang yang sangat banyak kajian ilmiahnya, di mana-mana kajian kita, menikah dengan wanita su. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dia yang berlepas diri dari mengatakan, contohnya murid Nabi, ya kan, dia dulu mengatakan itu termasuk bid'ah, sekarang khilafiyah, itu ijtihad, nggak apa-apa. Bahkan yang paling parah dia mengatakan boleh kita bertasyabuh dengan orang kafir asalkan ada manfaatnya, seperti bersembunyi boleh, nggak apa-apa. Bahkan dengan cara orang Buddha itu nggak apa-apa, asal kita tetap mengakui Allah dan yang kita harapkan adalah kesembuhan katanya. Na'udzubillah, luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, kalau seandainya kita tidak banyak-banyak berdoa, kita nggak tahu ya apa kesudahan akhir dari hidup seseorang. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan di masa tabi'in ada juga seorang ahlussunnah menikah dengan seorang wanita khawarij, akhirnya dia berubah menjadi khawarij. Banyak sekali kisah-kisah yang tidak bisa kita ceritakan satu persatu, banyak tertulis dalam kitab-kitab sejarah. Ini menunjukkan bahwasanya istiqomah itu berat ya. Istiqomah itu berat, di atas sunnah itu berat, dan istiqomah konsisten di atas sunnah itu jauh lebih berat. Maka untuk itu kita harus memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah ya kuatkan, Allah tetapkan, Allah bantu kita supaya Allah matikan di atas jalan sunnah ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita melanjutkan kajian kita masih pada bab tentang sihir ya. Babu bayani syai'in min anwa'is sihir. Bab tentang penjelasan sesuatu dari jenis sihir. Kita masuk sekarang pada dalil yang terakhir yang disebutkan oleh al-musannif dalam kitabnya ini. Qala al-musannif rahimahullah wa lahuma an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal bayani la sihran. Hadis ini sahih, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim. Hadis muttafaqun alaih, yang artinya dan bagi mereka berdua, yakni walahuma lil Bukhari wa Muslim. Jadi Imam al-Bukhari dan Muslim mereka berdua meriwayatkan hadis ini dari siapa? Ali bin Umar, dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai mereka berdua, yakni Abdullah dan Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal bayani la sihran, sesungguhnya dari penjelasan itu ada bahagian sihir. Sesungguhnya dari penyampaian yang disampaikan oleh seseorang, dari sesuatu yang dijelaskan oleh seseorang, itu ada kandungan sihirnya. La sihran,
Di sini ada lam ya, yang memberi makna penegasan, lam taukid ya. Betul-betul ada bentuk sihir dari apa yang dijelaskan oleh manusia. Kalau seandainya yang dijelaskan itu batil dan dia adalah orang yang memiliki fasahah, balaghah ya, punya retorika yang kuat ya, punya penyampaian yang bagus, ini sangat bahaya dan mengandung unsur sihir dari penyampaiannya, dan ini bisa mendoktrin orang. Maka untuk itu hadirin, berbahaya kalau seandainya kita ya dekat dengan ahli syubhat yang hebat retorika namun punya pemikiran yang menyimpang. Ada seorang sekarang dia dihukumi mati, Ustaz ya, Aman Abdurrahman. Dulunya beliau ya belajar di Libya, bahkan setelah lulus dari Libya pernah mengajar di Yayasan Al-Sunnah As-Safwa. Namun beliau pernah debat gitu ya dengan seorang Khawarij dari Mesir, muridnya Aman, apa nama seorang ulama Khawarij yang di Mesir ya, Aiman ya, Aiman, lupa saya namanya, murid dari Aiman ini ya, dia berdebat dengan Aman Abdurrahman ini Pak, kalah Aman Abdurrahman ini, kemudian ya terbawa oleh syubhatnya sehingga membenarkan keyakinannya dengan dalil-dalil yang telah disamarkan ya, dengan dalil-dalil yang pada hakikat adalah syubhat, diamini, diyakini, sehingga dengan begitu dia mengkafirkan pemerintah yang dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah, dan yang paling parahnya dia mengkafirkan perangkat pemerintah yang disebut dengan istilah Ansarullah. Nah, jadi pemerintah kan tahu punya ansor ya, punya penolong. Jadi polisi, tentara itu kafir katanya. Bahkan tidak hanya polisi dan tentara Pak, PNS semua yang loyal, yang wala kepada pemerintah, yang mengakui pemerintah itu wajib ditaati, semuanya dikafirkan. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan tidak hanya dari tahap pengkafiran, namun juga masuk kepada tahap penghalalan darah. Kalau dia kafir berarti halalud dam ya, halal darahnya dan wajib dibunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Yang tadinya dia adalah Ahlus Sunnah, yang tadinya sama ya, menjelaskan tauhid ya, namun karena syubhat ini luar biasanya, orang yang hebat retorikanya tersihir dia ya, karena penjelasan seseorang itu, apalagi seorang tukang fans, supaya kita ngefans sama artis misalkan, apa yang disampaikan oleh artis itu Pak, iya kita iyakan semua gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini luar biasanya syubhat ya. Makanya para ulama terdahulu ya mengingatkan kepada kita, Imam Ahmad aja ya mengatakan wala tujalisu ahlal ahwa, jangan kalian duduk dengan ahlul ahwa ya, orang-orang yang menyampaikan syubhat. Kenapa? Karena syubhat itu menyamar-nyambar. Asy-syubhatu qattafatun wal qulubu dha'ifatun, kata ulama salaf. Syubhat itu menyamar-nyambar, sementara hati manusia itu lemah. Nah, makanya kita tidak boleh ya duduk mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Ini alasannya baik, karena akan bisa ya menyesatkan kita dan kita akan terpengaruh oleh syubhat yang dia bawakan. Ini hadirin yang Allah muliakan, dan ini sangat banyak sekali Pak ya, banyak sekali contoh-contoh ya syubhat yang menyambar-nyambar, yang mempengaruhi ya orang-orang yang bermudah-mudahan dengan ahli syubhat ini. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita pada pembahasan kita. Jadi sebahagian ataupun penjelasan yang disampaikan seseorang itu maka terkandung di dalamnya sihir. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan berkata, al-bayanu, yang dimaksud dengan al-bayan dalam hadis ini, inna minal bayani la sihran, sesungguhnya dari ya penyampaian ya. Amin di sini Pak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah min litab'id ya, sebahagian, enggak semua Pak ya.
penjelasan itu mengandung sihir. Penjelasan yang mengandung sihir adalah penjelasan dari orang yang menyampaikannya dengan fasahah dan dengan balaghah, artinya dengan fasih, ya, dengan bahasa yang bisa memikat, bahasa yang bisa mendoktrinkan, ya. Sehingga di sini beliau mengatakan al-bayan, yang dimaksud dengan al-bayan, kata Syekh Al-Fauzan, adalah al-balaghah wal fasahah. Apa itu al-balaghah? Balaghah itu secara bahasa artinya al-usul, ya. Karena dia diambil dari kata balagha yablughu, bulughan, kan gitu, ya. Wa balaghatan artinya al-usul, sampai, ya, sampai maksud yang ingin disampaikan oleh pembicara, sampai kepada pendengar. Artinya dia memiliki balaghah, ya. Dia memiliki strategi untuk bisa menyampaikan maksudnya. Dia seorang pembicara, punya strategi sehingga apa yang ingin dia sampaikan itu langsung dipahami oleh orang yang mendengar. Wal fasahah, fasahah itu penyampaiannya fasih, mudah dimengerti, gitu. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan dalam hadis ini, sesungguhnya sebagian dari penyampaian itu mengandung sihir. La sihran ay ya'malu amala sihri, dia melakukan perbuatan sihir, gitu. Dia melakukan perbuatan sihir. Fayaj'alul haqqa fi qalibil batil, maka dia menjadikan yang hak, ya, fi qalibil batil, ya, dianggap sebagai kebatilan, ya. Wal batila fi qalibil haq, dan kebatilan mengalahkan kebenaran, gitu, ya. Fayastamilu qulubal juhal, sehingga dia memalingkan hati orang-orang bodoh, orang-orang nggak paham, biasa tersihir, Pak, ya. Kalau dia menggunakan al-bayan, penjelasannya, untuk menyampaikan kebatilannya, maka hati-hati, ya. Orang-orang yang punya tujuan yang buruk, namun dia punya penjelasan, dia punya retorika yang kuat, retorika yang bagus, Pak, nah, maka ini ada muatan sihir di dalamnya, sehingga dia, Pak, menjadikan yang hak itu seolah itu kebatilan, kemudian menjadikan yang batil seolah itu adalah hak, sehingga memalingkan hati-hati orang bodoh dari kebenaran. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk sekarang dengan al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini. Kata beliau, yubayyinu sallallahu alaihi wasallam naw'an akhar min anwa'i sihri. Kata Syekh Al-Fauzan, Rasulullah SAW menjelaskan satu jenis lain, ya, dari jenis-jenis sihir. Wa huwa al-bayanu al-mutamassilu fil fasahati wal balaghah. Jadi dalam hadis ini Nabi hendak menjelaskan kepada kita satu jenis lain dari sihir, yaitu berupa penjelasan yang dicontohkan dengan al-fasahah dan al-balaghah, dengan kefasihan, kelancaran, kepiawaian, kehebatan seseorang dalam menyampaikan tutur kata. Ini seperti motivator itu masuk nih, Pak, ya kan? Ya, public speaker, ya, orang-orang yang hebat, ya, bagaimana cara berbicara di khalayak ramai, ya, bisa menarik perhatian para audiens. Ini punya ilmu mereka, ya. Trik-trik itu, Pak, dalam Islam itu ada muatan sihir, karena sihir itu, Pak, ya, sesuatu yang sifatnya samar, gitu, ya, namun dia punya pengaruh, gitu. Nah, kemudian wal balaghah, dan penyampaian, apa yang dia utarakan itu sampai dimengerti, itu maksudnya dari al balaghah. Nah, apa kaitannya dengan sihir, kan, gitu. Ini yang akan dibahas oleh beliau, lima yahduthu hadha naw'u min athari fil qulubi wal asma. Nah, kaitannya dengan sihir, Pak, jenis ini, bentuk penjelasan ini, ya, punya pengaruh, melahirkan pengaruh. Jenis ini menciptakan atau melahirkan pengaruh min atharin fil qulubi wal asma,
ada asar, ada pengaruh pada hati dan pendengar, orang yang mendengarkan penjelasan itu. Hatta rubbama yusawwirul haqqa fi suratil batil. Kalau orangnya buruk, ya, niatnya buruk, dia adalah ahlul bid'ah misalnya, atau dia seorang misionaris, ya kan, dia hebat ngomongnya gitu kan, nah, sehingga dia akan menggambarkan kebenaran pada bentuk kebatilan. Yang benar itu ya diterangkannya salah, yang benar itu dianggapnya batil. Contoh, ada orang misionaris baik, orang Kristen gitu ya, tapi ngomongnya hebat, dia mempelajari public speaking, ya kan, dia belajar tentang bagaimana berdebat, ya, bagaimana cara menyampaikan sesuatu sehingga audiens ya bisa terkesima, penonton bisa takjub. Itu ada yang ilmu dia, Pak, ya kan? Dia pelajari itu, namun yang dia sampaikan adalah kebatilan. Dia mengajak orang murtad misalnya, menyampaikan tentang kekufuran, menyembah manusia. Nah, tapi kalau dia, karena dia adalah seorang pembicara yang handal, nah itu seolah yang sesat yang dia sampaikan itu benar. Ini hati-hati, Pak, ya. Orang yang punya penjelasan, itulah yang disebut oleh Nabi, inna minal bayani la sihran. Sesungguhnya dari penyampaian itu ada muatan sihir. Hati-hati. Tapi kalau penyampaiannya bagus, ya kan, kemudian hebat bentuk penyampaiannya, itu tentu suatu hal yang benar, tidak dikatakan sihir, karena sihir itu lebih kepada yang negatif. Ini hadirin yang Allah muliakan. Wal batila fi suratil haq. Nah, kemudian ya, dia tampilkan kebatilan, dia gambarkan kebatilan, seolah kebatilan itu ya adalah kebenaran. Dia gambarkan bahwasanya kebatilan itu fi suratil haq, dalam bentuk kebaikan. Kama yaf'alu sihru, sebagaimana sihir melakukan hal seperti itu. Nah, ini kaitannya. Jadi apa kaitan orang yang hebat ya retorika, mantap cara penyampaian dengan sihir? Karena orang yang hebat cara penyampaian namun niatnya tidak benar, ya, atau pemahamannya menyesatkan, menyimpang, ya, maka dia akan ya menyampaikan dengan argumentasi dan retorikanya seolah-olah yang batil itu hak dan seolah-olah yang hak itu adalah batil. Sama dengan perbuatan sihir. Maka dia membalikkan realita, memutarbalikkan fakta. Yang hak dia anggap batil, sementara yang batil dikatakannya kebenaran. Dengan apa? Dengan segudang ya retorika yang dia miliki. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka berhati-hati, Pak, ya. Berhati-hati dengan orang yang punya kefasihan dalam berbicara, tapi punya keyakinan yang menyimpang, ideologi yang menyesatkan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sama perbuatannya dengan perbuatan sihir, kan. Kama yaf'alu sihru, sebagaimana sihir melakukan hal yang sama. Wal muradu, yang dimaksud oleh Rasul dalam hadis ini, kata beliau, dzammu hadzal nau'i, celaan terhadap jenis sihir ini. Ya, sihir yang bentuknya penjelasan, retorika, celaan dari Rasul. Minal bayani alladhi yulabbisul haqqa bil batil, dari penjelasan yang ya mentalbis, ya, memutarbalikkan antara yang hak, ya, yang memutarbalikkan yang hak atau menutupi yang hak, ya, menjadi atau mencampur yang hak dengan yang batil. Kemudian wa yumawwihu ala sami, kemudian dia apa namanya itu, dia pengaruhi, ya, terhadap orang yang mendengar seolah yang hak itu adalah batil, dan yang batil itu dia nodai lah gitu, ya, para pendengar seolah yang batil itu adalah hak. Nah, ini ya hadirin yang Allah muliakan, makna global dari hadis yang mulia ini, bahwasanya di antara penjelasan, ya, dari orang-orang yang menyimpang, ya, dari orang-orang yang menyimpang, ya, yang punya retorika penjelasan yang hebat, ya, maka dia mengandung sihir yang bisa, ya, membuat orang yang mendengarnya mengikutinya, padahal apa yang disampaikannya adalah kebatilan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, Pak.
Dajjal itu hebat besok pada di akhir zamannya. Dajjal itu luar biasa retorikanya, dan retorika dengan pembuktian. Dia bisa mematikan, Pak, betul, ya kan? Dia bisa mendatangkan neraka waktu itu. Nah, hanya orang yang punya akidah yang kuat yang bisa terbebas dari wujud rayu Dajjal itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan Dajjal itu ada Dajjal sebelum Dajjal yang sebenarnya itu para pendusta, orang-orang yang punya akidah yang menyimpang, namun punya keahlian, punya potensi dalam menyampaikan, dalam mengatur kosakata, berretorika, sehingga yang batil disangkanya adalah kebenaran dan yang benar dianggapnya sebagai kebatilan. Hati-hati yang seperti itu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian kita masuk sekarang dengan korelasi hadis ini dengan bab, ya. Dengan bab kita adalah babu bayani syai'in min anwa'i sihir, kan gitu. Jadi apa korelasi hadis yang mulia ini? Kata beliau, munasabatul hadis lil bab. Korelasi atau kesesuaian hadis ini terhadap bab yang kita bahas. Beliau mengatakan anna fihi, sesungguhnya di dalam hadis ini bayana nau'in min anwa'i sihir, terdapat penjelasan satu jenis dari jenis-jenis sihir, wa huwa ba'dul bayan, yaitu sebagian dari penjelasan manusia yang punya penyimpangan. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi kalau seandainya dia punya akidah yang benar, manhaj yang lurus, akidah yang salimah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia punya retorika yang baik, maka ini tidak dikatakan sihir apa yang dia sampaikan, enggak. Dan yang dia sampaikan adalah kebenaran. Tapi kalau yang dimaksud di sini, Pak, adalah yang disampaikan itu tidak betul, Pak, salah. Namun dia punya retorika, gitu ya. Itu yang disebut oleh Nabi, inna minal bayani lasihran. Maka kita harus berhati-hati dari orang-orang yang seperti ini. Dia ahli syubhat, gitu ya. Tapi retorikanya luar biasa. Dia ingin membenarkan bid'ah misalnya tentang maulid Nabi. Hebat ya, Pak, ya. Pakai ayat ini, hafal nomor-nomornya. Kalau dibilang mulut Nabi itu bid'ah, dia akan balas bertanya, gitu. Balik bertanya, Bapak dari ujung kepala sampai ujung kaki juga bid'ah, katanya. Ini orang yang seperti itu wajib ditinggalkan, ya. Ini orang yang betul-betul punya retorika, ingin menyesatkan manusia tanpa ada keraguan sedikit pun. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Hati-hati, Pak. Bahkan hafal sebagiannya nomor-nomor, ya. Nomor ayat ini, nah untuk apa? Itu untuk menyihir. Oh ya, hebat ini, kan gitu, ya kan? Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Hati-hati, Pak, ya, dengan pemahaman. Namun yang diselipkan di dalam penyampaiannya adalah kesesatan untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Kemudian apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Ma yustafadu minal hadis. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Yang pertama, bayanu nau'in min anwa'is sihri. Penjelasan satu jenis dari jenis-jenis sihir. Wal bayan, dia adalah berupa penjelasan, kemampuan untuk menjelaskan. Alladzi fihi tamwih, alladzi fihi tamwihun wa talbisun. Karena ada di dalamnya tamwih, itu sama dengan talbis, ya. Kata lain dari tamwih itu talbis. Talbis itu, Pak, dalam rangka untuk apa? Untuk menampakkan kebatilan, seolah batil itu adalah hak. Nah, itu talbis, Pak. Maka Imam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, ini punya kitab, ya. Ini penulis kitab Syiar Alam An-Nubala, ya. Aduh, lupa saya nama imamnya, Pak, ya. Penulis kitab Al-Kabair, Bang, Az-Zahabi, ya. Jadi beliau punya kitab Talbis Iblis, ya. Ini jadi talbis iblis, Pak. Iblis itu berusaha
menampakkan yang batin ini seolah dia benar gitu. Padahal batin itu talbis itu. Ya, dia ingin ya menipu kita. Ya seolah yang batin itu adalah kebenaran gitu. Nah, dia mencampur aduk antara yang hak dan yang batil, kan itu yang talbis. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bahaya sekali, Pak ya. Karena kelihatannya baik, Pak. Namun ya tujuannya adalah kebatilan. Kelihatannya baik yang disampaikan dalam Al-Qur'an juga gitu. Terkadang yang disampaikan hadis juga, namun pemahamannya rusak. Nah, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ya Khawarij pakai dalil Al-Qur'an juga. Iya. Bahkan mereka ingin mengkafirkan Ali bin Abi Thalib pakai Al-Qur'an juga dalilnya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, kata orang Khawarij. Dalilnya. Nah, namun pemahamannya salah. Makanya Ali bin Abi Thalib, ya sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada orang Khawarij itu, kalimatul haq, yang kalian sampaikan itu adalah kalimat kebenaran. Betul ayatnya. Uridu bihal batil, namun yang dimaksud adalah kebatilan. Kalian menggunakan ayat itu untuk satu kebatilan, untuk satu tujuan kemungkaran, untuk mengkafirkan kaum muslimin yang tidak layak untuk dikatakan kafir. Nah, ini hadirin yang Allah ini muliakan. Maka di sini kita berhati-hati, Pak ya. Jangan sampai kita terkecoh. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Untuk bisa meneliti itu benar dan salah, di sini kita butuh belajar yang namanya ya manhaj, ya metode dalam memahami Islam. Kalau kita sudah tahu metodenya, Pak, kasus-kasus yang ada, insya Allah kita tidak akan ragu. Kita sudah tahu cara untuk menyelesaikannya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini, zammu hadzal naw'i minal bayan. Celaan jenis ini, jenis sihir ini berupa sihir penjelasan gitu ya. Wa ammal bayanul ladzi yudhhiru haqqo. Adapun penjelasan yang memperjelas kebenaran, wa yuqarriru, dan menetapkan kebenaran, wa yubtilul batila, kemudian membeberkan kebatilan, wa yadhabuhu, kemudian dia menjelaskan kebatilan itu batil, fa huwa mamduhun, ini terpuji. Jadi yang penjelasan yang sihir itu, Pak, penjelasan untuk membenarkan kebatilan dan menyalahkan kebenaran, itu yang tercela. Ada pun seseorang, Pak, ada juga ustaz kita atau ulama itu yang hebat memang penuturan kata-katanya. Seperti kalau ulama zaman dahulu itu Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Imam Ibnul Jauzi itu, Pak, itu luar biasa. Beliau itu diberikan gelar sebagai ahli nasihatnya gitu ya, para ulama. Artinya ketika orang mendengarkan penyampaian beliau, banyak yang menangis, apalagi tentang akhirat gitu ya. Luar biasa beliau ahli dalam menyampaikan tazkiyatun nafs, itu luar biasa. Beliau ahli tentang masalah hati, ya, bagaimana membuat orang itu ingat kepada akhirat, ingat kepada dosanya, memotivasi orang untuk tobat. Itu kehebatan dari Imam Ibnu Jauzi. Memang hebat, tak? Namun tidak dikatakan sihir, tidak, karena sihir itu negatif ya. Nah, ini terpuji gitu ya. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga ya, untuk ustaz kita yang sekarang, ada memang ustaz-ustaz yang diberikan oleh Allah bahasa yang bagus ya, retorika yang bagus ya. Nah, retorika, dia punya retorika yang bagus, kemudian ilmu yang benar, manhaj yang lurus ya. Maka itu tidak tercela, ini mamduh, ini terpuji. Ini hadirin yang Allah muliakan. Baik, maka selesailah Pak ya pembahasan kita pada bab ini. Baik. Ya kayaknya ya azan di HP-nya kecepatan. Ya, baik, ya kita masuk kepada bab yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala,
babu ma jaa fil kuhani wa nahwihim. Nah, sekarang kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab ma jaa, apa saja dalil ya, artinya dalil-dalil yang datang menjelaskan fil kuhani, tentang para dukun. Nah, jadi pembahasan sekarang pembahasan tentang dukun, Pak. Jadi bagaimana dukun dalam pandangan Islam kan gitu. Bagaimana Islam memandang tentang dukun dan yang semisal mereka. Jadi kita masuk bab yang berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Babu ma jaa fil kuhani wa nahwihim. Bab ma jaa, apa saja dalil-dalil yang beliau datangkan ya, yang menjelaskan tentang al-kuhan dan yang semisal mereka. Al-kuhan ini hadirin adalah bentuk jamak dari kahin. Kahinun ya, ini terjemahan ke dalam bahasa kita diterjemahkan dengan kata dukun. Dan yang semisal dengan mereka. Kemudian penulis membawakan dalil ya, dari hadis sahih yang riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Beliau berkata, wa rawa Muslimun fi sahihihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata 'arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Ini hadis akhrajahu Muslim dan Imam Ahmad dalam musnadnya, yang artinya beliau berkata telah meriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, ini dalam sahih Muslim, dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Hafsah nanti. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi arrafan, tukang ramal. Masuk dukun, Pak, nama lain dari dukun. Dalam riwayat yang lain au kahinan. Ya, dalam riwayat yang lain man ata kahinan au arrafan. Nah, ada dua gitu ya bentuk riwayatnya kita. Fasa'alahu, lantas kemudian dia bertanya kepada tukang ramal ini, kepada dukun ini, an syai'in, tentang sesuatu. Dia bertanya sesuatu menyangkut masalah gaib kepada dukun ini, Pak. Fasaddaqahu, ya, kemudian dia benarkan dukun tersebut, maka Rasul mengatakan lam tuqbal lahu, tidak diterima baginya salatun arba'ina yawman, satu salat pun gitu ya, selama 40 hari. Jadi satu salatnya pun tidak diterima oleh Allah. Apalagi dua, apalagi tiga ya. Satu pun, baik yang di sini nakirah. Salatun di sini dalam kaidah bahasa Arab ini adalah isim nakirah pakai tanwin, sehingga memberikan makna umum. Apapun dari salat yang dilakukan tidak diterima oleh Allah. Kalau salat seseorang tidak diterima, maka otomatis amalan yang lain tidak diterima. Karena salat itu, Pak, kunci diterima amalan-amalan yang sedekahnya tidak diterima juga, infaknya juga, zakatnya juga, puasanya juga. Karena ada orang puasa namun sholatnya tidak sah, maka puasanya pun tidak sah. Maka kalau ada orang bayang, Pak Ustadz, ya saya rajin puasa Ramadan tapi tidak sholat, tidak sah puasa Ramadan. Ya, karena dalilnya apa? Dalilnya dalam hadis sahih Al-Bukhari, man taraka sholatal asri, ya, faqad habita amalu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka ulama mengatakan itu dalam rangka memberikan contoh. Artinya di antara sholat kan sholat asar, bukan berarti sholat yang lain itu kalau ditinggalkan tidak berpengaruh. Itu hanya contoh saja yang diberikan oleh Nabi dalam hadis mengatakan barang siapa yang meninggalkan sholat asar ya secara sengaja amdan, kecuali dia ketiduran, itu kan nggak sengaja, ada urusan gitu. Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat asar, maka batallah amal-amalnya yang lain, atau perbuatannya, ibadahnya yang lain itu tidak diterima juga oleh Allah, batal pahalanya, sia-sia. Ini masyarakat muslimin yang Allah berikan. Jadi orang yang bertanya, membenarkan, meyakini apa yang disampaikan oleh
dukun, maka batallah sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah, termasuk amalan-amalannya yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini perkara yang besar, Pak, bukan perkara kecil ini. Ini perkara azim, ini perkara yang besar. Maka ya orang-orang sekarang, mohon maaf ya, dari kalangan elit itu, calon legislatif itu udah biasa, Pak. Sudah menjadi rahasia umum gitu. Tidak menjadi rahasia umum lagi bahwasanya mereka suka pergi ke dukun kan gitu. Untuk apa? Untuk melancarkan pemilihannya supaya terpilih. Ada Pak yang datang ke dukun. Karena dukun kalau masa-masa pilkada ini kenyang duluan Pak ya, masya Allah banyak proyeknya, ya. Banyak tender yang akan cair. Na'udzubillahi min dzalik. Ini na'udzubillah. Maka ini perkara yang besar. Jadi orang yang membenarkan dukun maka tidak diterima sholatnya. Dalam riwayat yang lain akan dibawakan juga oleh penulis lain. Dalam riwayat yang lain, ya, faqad kafar, maka orang yang membenarkan dukun itu sungguh dia telah kufur gitu. Bima unzila ala Muhammad, terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Al-Quran mengatakan tidak ada yang tahu perkara gaib yang di langit maupun yang bumi kecuali Allah. Dukun bilang, dah, saya tahu gitu. Artinya orang yang membenarkan dukun berarti dia mendustakan apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, itu mendustakan Al-Quran. Ini luar biasa nih Pak. Makanya kita alhamdulillah ya, materi dakwah kita kepada lama itu ini Pak, ini kita sampaikan terus menerus. Kata orang itu berbuih kita ya, saya sampaikan juga ini gitu kan. Nah, alhamdulillah ya Pak, di pedalaman itu pernah kami isi pengajian tentang dukun ini, masya Allah, udah boleh ya Pak Ustadz katanya. Kami tidak tahu ya. Ya kalau tidak tahu Bu, insya Allah ya diberi uzur karena ketidaktahuan kita. Kalau tidak tahu jangan kita lagi, ini bahaya betul dukunnya Pak ya. Iya. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, karena ini perkara besar ini. Ini jangan dianggap sepele aja dukun aja dibahas, jangan Pak. Karena dukun ini Pak, kalau kita yakini batal sholat kita. Mau kita sholat kita batal Pak? Anda, ini lebih besar dari perkara politik. Kalau kita nggak tahu politik, nggak batal sholat kita. Kita sekarang nggak tahu apalah masalah politik sekarang. Batal nggak sholat kita Pak? Oh Bapak nggak sah sholat Bapak. Kenapa? Enggak nggak tahu tentang perkembangan politik. Enggak Pak. Tapi kalau Bapak yakin dukun, batal sholat kita. Kalau sholat kita batal, amal-amal yang lain pun ikut tidak diterima oleh Allah. Sia-sia aja kita, ya kan? Bersedekah, puasa sunnah, tidak sah semua itu. Ini hadirin menunjukkan pentingnya kita ya mempelajari tauhid ini. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada perkataan pensyarah kita. Qala syarihu hafizahullah taala, al-kuhan dalam hadis ini adalah bentuk jamak jam'u kahinin, bentuk jamak dari kahin. Apa itu kahin? Nah ini Pak, terjemahannya dukun. Kalau diterjemahkan dalam KBBI ya dukun ya, dalam kamus itu dukun ya. Kemudian pengertiannya ini mesti kita paham Pak ya, apa itu kahin ya. Kahin atau terjemahannya dukun itu adalah wa huwallazi yukhbiru anil mughayyabati. Dia adalah seseorang yang mengkabarkan tentang perkara-perkara gaib ya. Mughayyabat itu ya jamak dari mughayyabah ya. Perkara-perkara gaib dia anil fil mustaqbal, yang akan terjadi di masa yang akan datang ya, atau perkara yang telah terjadi ribuan tahun yang lalu yang tidak ada data yang dipunyai atau yang dimiliki oleh seseorang gitu ya. Ratusan ribu tahun kan tidak tahu kita apa ini. Dukun biasanya tahu Pak. Dengan apa alat untuk mengetahui perkara gaib itu dukun itu Pak? I'timadan, bersandar mereka alal isti'anati bisyayatin, dengan atau atas pertolongan setan-setan. Jadi mereka menerka perkara gaib itu Pak
karena memang dibisiki, ditolong oleh setan, sehingga dukun itu Pak wali setan. Nah, kalau orang soleh itu wali Allah, ya aulia Allah atau wali Allah. Sementara kahin, dukun itu wali syaitan, walinya setan. Artinya setan itu bukan dukun itu Pak, membisikkan, ya barang yang hilang itu ada di situ, nanti ia akan terlihat. Tapi semua itu bohong, satu kebenaran namun ya ditalbis, ya dicampur dengan 99 atau ya dengan 999 kebohongan, kalau itu kategori 1000 itu. Artinya banyak dustanya daripada benarnya, dan benar itu pun ya karena syaitan ini Pak suka mencuri-curi berita langit, namun kebanyakan mereka tidak selamat karena ditembak oleh meteor gitu ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis-hadis sahih tentang hal itu. Kemudian karena mengingat waktu Pak ya, kita sambung sedikit ya. Kemudian kita masuk sekarang munasabatul babi di kitab tauhid. Apa korelasi bab ini, bab tentang dukun ini terhadap kitab tauhid? Kata beliau, lamma kanal kuhan wa nahwuhum yad'una ilmal ghaib, tatkala para dukun dan yang semisal mereka mengklaim ilmu gaib, mereka ya mengaku mengetahui tentang ilmu gaib, alladzi qad ikhtassa bihi Allah taala, yang mana ilmu gaib itu Pak dalam akidah Islam itu khusus, hanya Allah yang tahu, hanya Allah taala yang tahu. Wa dzalika da'wa musyarakatillahi taala fi ilmu ghaib, dan ya klaim tersebut ini adalah bentuk musyarakatilah, mempersekutukan Allah dalam ilmu gaib. Artinya dia ingin menandingi Allah, sama-sama tahu tentang perkara gaib. Allah tahu perkara gaib, dukun tahu juga. Dukun ingin menandingi Allah dalam ilmu gaib ini. Di sini letak kesyirikannya para dukun itu. Aradal musannifu, penulis menginginkan ya ketika menulis bab ya dalam kitab ini, bab tentang dukun ini, an yubayyina fi hadzal bab, untuk menjelaskan pada bab ini ma jaa fi haqqihim wa haqqi man saddaqahum minal wa'id, ya apa yang menjadi hak para dukun ya, dan hak ya orang-orang yang membenarkan dukun minal wa'id, dari ancaman. Ini hak mereka mendapatkan ancaman yang keras dari siapa? Dari Allah dan Rasulnya. Maka di antara ancamannya ini Pak ya, disebutkan dalam hadis sahih Muslim ini, di antara ancaman dari orang-orang yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapan dukun adalah mereka tidak diterima sholatnya 40 hari. Na'udzubillah. Ya, sholat tidak diterima Pak, ngeri Pak. Padahal sholat itu kan bekal kita kelak. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan lain hadisnya disahihkan oleh para ulama, amalan pertama yang akan Allah hitung itu enggak yang lain dulu, sholat dulu Pak. Tapi sholatnya udah tidak diterima oleh Allah. Alasannya Pak? Sebab dia datang Pak dukun yang membenarkan dukun. Betul juga dukunnya, ya kan? Nah, kalian kan suka membuli dukun, betul kan? Terbukti tidak bisa Pak, itu kebetulan aja itu, bukan dukun, tapi Allah yang membuktikan, bukan dukun. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Terkadang orang terkecoh Pak, ada suatu kebetulan pas apa yang diomongin oleh dukun. Nah kan kata dukun, nah ini rapuhnya akidah seseorang itu, lemahnya tauhidnya kepada Allah Subhanahu. Karena ya kata Pak dukun kan yang benar, yang menang kan apa? Timnas yang menang kan ada. Orang sekarang Pak main bola aja nanya dukun juga ada sekarang. Iya. Timnas lawan siapa? Korea, kata dukunnya menang timnas. Saya kan apa kata dukunnya? Nauzubillah. Karena bola kaki aja orang rela ya nggak menjadi masalah, sholatnya tidak diterima kan gitu kan. Nauzubillah min dzalik. Ini luar biasa nih Pak, kesyirikan yang luar biasa ini yang mesti kita pelajari dan kita tinggalkan dan kita sampaikan kepada ya anak istri kita supaya kita jauhi yang namanya dukun. Ini bahaya sekali, ini perkara besar dalam agama kita Pak.
ini rukun Islam yang pertama, ini pembahasan ini ya, tentang la ilaha illallah. Maka keropos la ilaha illallah orang kalau masih yakin dan percaya atas omongan para wali syaitan, yaitu para dukun. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena mengingat waktu ya, maka kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.